Dulu Supiel juga ya pernah ada foto-foto. Ya pernah ada. Pernah kan? Aku orang tahu itu. Kenapa banyak sekali referensi tak? Kenapa banyak sekali referensi tak? Nah, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya ya, brother. Ya oke, sekarang kita dengan Om Anjas lagi, kita coba ngobrolin yang lagi viral. Itu tentang apa? Tara Basro yang kemudian mengupload foto bugil. Di Twitter waktu itu viralnya. Twitter. Sekarang udah dihapus. Iya, Nah. Tara Basro yang hapus sendiri karena teguran dari Kominfo toh. Ya. Nah, pertanyaanku, tanggapan lah saja langsung. Seperti apa? Itu melihat sebagai karya apa? Karya seni, Karya seni. Kan kalau seniman, ekspresi dan bla bla bla. Tapi di satu sisi ada etika masuk ke situ, dan ya estetika dan etika itu kan kadang orang perdebatan panjang tentang itu. Iya. Karena ini apa kalau saya melihatnya kecenderungannya kan setelah ada karya muncul yang Tara Basro memposting itu di Twitter rame, ada pro kontra. Ada yang bilang bahwa ya kesenian itu seperti itu, bahwa harus bebas, tidak boleh ada batasan-batasan dalam kesenian. Bahwa kesenian itu hadirnya untuk banyak lah pembenaran untuk begitu. Dalam pembenaran dalam artian melihat itu bukan dari sisi seksualitas dan lain-lain, tapi itu adalah karya seni. Orang karya seni. Oke, itu satu poin. Ya. Di poin yang satu, tapi di sisi lain kan edukasi. Di sisi lainnya edukasi seperti apa yang Tara Basro ingin ciptakan, kenapa harus di Twitter, harus di sosial media. Ya. Kalau dilihat itu, kalau tanpa ditegur nanti dari Kominfo, maka banyak nanti Tara Basro yang muncul dengan memposting di bugil. Karena Tara Basro sendiri kan public figure tuh. Ya. Artinya banyak yang ingin menjadi Tara Basro. Kan begitu. Nah, tapi kalau saya pribadi melihatnya Kak, bukan salah Tara Basro kenapa dia harus posting di Twitter. Bukan juga salah Kominfo kenapa menegur itu. Ini hanya beda tempat saja. Beda tempat. Kalau dalam berkarya ini Kak, sepengetahuanku ini ada 3 yang harus diketahui. Ya. Yang pertama, berkarya secara estetik. Itu paling atas gitu. Estetik. Yang kedua bicara tentang edukasi. Yang ketiga bicara tentang hiburan. Kalau kita di sosial media ranahnya hiburan. Karena kenapa? Karena di sini tidak bisa kita lacak dia umur berapa, usianya berapa, cewek dan cowok berapa, orang tua psikologisnya bagaimana, dia di area mana. Karena di sosial media kalau orang Amerika yang lihat ya tidak ada masalah. Tapi coba yang orang Indonesia yang melihat itu kan jadi persoalan tuh. Dia bebas di situ, tidak ada filter. Iya, bahaya tuh kalau di hiburan ini. Nah, menurutku si Tara Basro salah penempatan saja memposting itu. Menurutku pribadi, sudut pandang, point of view ku sendiri, menurutku salah. Bisa benar kalau ranahnya estetik. Bisa benar itu, ranahnya estetik atau edukasi. Estetik, ditampilkan itu foto di pameran, di museum, terfilter. Orang yang datang ke museum adalah orang yang betul-betul sense of seninya, sense of artnya besar. Mau belajar tentang kesenian dari sisi sinematografi, dari gelap terangnya fotonya Tara Basro, atau bentuk secara perempuan tanpa artinya dia sebagai sebuah karya, yang bisa didiskusikan dengan tinjauan banyak person. Makanya dia hadirnya harusnya di estetik. Itu yang saya bilang. Seperti argumennya Avandi, kenapa dia cinta sekali sama istrinya? Karena hanya istrinya yang mau dilukis telanjang. Bayangin tuh, Avandi pernah ngomong gitu. Saya pernah ngomong sama Mami Kartika itu anaknya Avandi, sudah sepuh juga. Anaknya Avandi, Mami Kartika. Saya ngobrol langsung di YouTube-ku ada itu wawancara aku sama. Dia bilang begitu, kenapa secinta itu Avandi? Dia karena hanya mamahnya yang bisa dilukis telanjang, orang lain tidak boleh dilukis telanjang, hanya mamahnya yang mau. Itu kenapa secinta itu sama Avandi. Oke. Balik lagi ke situ tuh. Harusnya estetik itu, ranahnya itu. Ranah pameran, estetik, ranah edukasi. Edukasi ini bisa kita bedah, kita kaji di dalam kajian-kajian kampus misalnya. Kajian kampus seni rupa, bisa dikaji itu kenapa Tara Basro edukasinya bahwa jangan insecure terhadap tubuh tak sendiri kan Tara Basro bilang gitu. Itu edukasinya maksudnya itu di ranah akademisi. Bukan edukasi hiburan. Hiburan ini bahaya sekali karena tidak bisa kita filter. Kalau di ranahnya edukasi terfilter, orang-orang akademisi, orang-orang yang mau mengkaji. Jelas usianya berapa, umurnya orang yang datang dalam satu ruangan jelas. 30 orang, usianya 17-18 tahun misalnya. Bisa. Hiburan tidak bisa. Masuk di terakhir hiburan tidak bisa. Makanya yang berbahaya sekali di hiburan. Itu kenapa selalu terjadi perdebatan sengit toh kalau di dunia hiburan, kalau mengupload karya di sosial media banyak perdebatan itu. Ya karena memang agak keliru kalau terlalu
terlalu idealis atau terlalu estetik karena dunia hiburan ya mau namanya hiburan ya orang mau terhibur bukan orang mau berpikir toh. Kalau mau berpikir ya edukasinya. Nah kalau saya menurutku pribadi ini point of view ku saja sebagai orang yang mencoba memahami dan berkarya secara tradisi dan konvensional itu saya pahami itu kayaknya agak keliru di sini. Itu kenapa juga si Tara Basro ya memutuskan untuk menghapus itu kan. Karena mungkin kayaknya agak salah kan juga kayak mungkin bukan karena pembulian atau segala macam. Mungkin karena akhirnya saya sadar kayaknya saya salah tempat deh kayaknya upload ini. Salah tempat masuk di situ. Yang harusnya itu ya berarti kalau yang di 2 tadi berarti kan kalangannya terbatas. Ya memang harusnya terbatas karena bisa diukur bisa diukur audiensnya. Berbahaya kalau memang ini Kak, bahaya kayak Omawata ini kalau salah bicara Kak ini. Berarti bisa jadi jadi masalah karena ranahnya hiburan nih. Karena kalau kita misalnya membahas tentang kajian yang sensi gitu, sensi apalagi berbau sara, suku agama ras dan suku ras dan agama ya. Iya. Itu maunya di kalangan tertentu karena tidak semua orang kemudian bisa vulgar membahas tentang itu dibuka secara sara, suku, agama, ras dan antar golongan. Itu kan bahaya sekali tuh membahas itu karena beda persepsi orang tuh. Tapi coba kalau ada di ranahnya pameran, ranahnya estetik, ranahnya akademisi, forum, pengkajian, itu kan terbatas ranahnya. Bisa kita berdebat di situ, bisa kita adu gagasan di situ. Tapi kalau ranah itu oke lah, tapi kemudian itu direkam. Dan dilempar di YouTube. Oh itu bahaya. Makanya kenapa orang makanya kalau stand up comedy pun yang bicara tentang roasting atau bicara yang vulgar selalu meminta untuk mematikan semua HP-nya. Karena ini ranahnya estetik nih. Bukan dengan ranahnya hiburan. Saya kemarin nonton yang Raditya Dika di cerita cinta. Nonton nih? Nonton. Inilah. Lumayan tiketnya berapa? 250. Tapi kok ramai. Full, bahkan sold out. Itu udah berapa hari. Nah, sebelum kita masuk itu HP diambil semua. Itu diambil dikantongi baru masuk. Itu untuk safety-nya. Apa yang dibahas karena memang isinya yang di dalam. Sekarang kita lihat Raditya Dika yang selama ini dan kemudian di off air-nya kita lihat bagaimana. Mulutnya kurang ajar juga. Dan memang kayak apa sekali karakternya yang kemudian dibangun di blow up. Oh kayak suami yang baik sekali, bla bla bla. Tapi pada saat stand up, bahannya hampir 90% membicarakan tentang istrinya yang bla bla bla. Makanya pernah saya nonton langsung itu stand up. Itu waktu acaranya peresmiannya MLI, Majelis Lucu Indonesia pertama kali di Jakarta. Kebetulan saya ada di Jakarta, jadi saya sempatkan nonton. Melihat Radit pertama kali stand up. Selama ini kan saya nonton di TV. Itu melihat pertama, astaga, off air-nya itu ternyata sengeri-ngerinya kita juga yang main. Tapi kenapa menciptakan brand? Saya nonton itu tapi di YouTube dan itu kalau nonton aslinya itu Kak, la ilaha illallah, itu luar biasa sekali. Makanya itu saya bilang tadi, karena beda ranah ini, makanya orang biasa kecenderungannya memprotes sesuatu beda tempat saja. Oke. Jadi intinya kesimpulannya adalah penempatan. Iya, berkarya itu harus melihat 3 poin ini. Berkarya, menciptakan karya, menyebar karya itu harus melihat 3 poin ini. Apakah ranahnya apa? Ranahnya estetika, edukasi kah? Atau hiburan? Ranahnya apa? Makanya kalau kita nonton hiburan dan mencari edukasi ya susah juga. Kayak begitu. Berarti kalau begitu paling tidak dari senimannya sendiri itu yang harus paham tentang ruang mana dulu ini. Betul. Ini kalau enggak akan kebablasan dan pro kontra itu. Betul. Karena diajari juga di kampus itu bagaimana melihat audiens itu, di mana ruang dan waktunya ceritanya kita berkarya ini. Iya, benar. Di mana dan ruang dan waktunya. Apakah ini saya bicara tentang estetis atau saya bicara tentang edukasi kah? Atau saya bicara tentang hiburan kah? Kalau saya bicara tentang hiburan, ya saya tidak peduli dengan edukasi dengan estetiknya. Benar. Yang penting orang tertawa, terhibur atau bahagia ketika nonton saya. Berarti termasuk kondisi sosial masyarakat. Harus juga. Tapi kan kalau hiburan susah tuh untuk melihat itu bagaimana. Nah, makanya dunia hiburan ya cari aman. Benar. Nah, yang penting orang bisa tertawa tanpa harus ada blue materi. Kalau dalam stand up comedy misalnya itu saja masih banyak yang masih banyak belasan. Panji saja bicara kucing masih kena gitu. Kayak Andre yang bicara tentang waktu dia di ini talk show. Ya. Nah, itu masih kena juga. Dulu almarhum Oga sering-sering sekali yang kena. Iya, itu dunia hiburan tuh karena tidak bisa kalau kata Panji kita tidak tahu datangnya dari mana ini ketersinggungan. Iya, itu
Itu saja yang udah Yang coba difilter Iya. dari diri sendiri masih kebablasan, apalagi yang apalagi penempatannya. betul, apalagi bicara SARA kan yang kita bilang tadi sensitif sekali toh. Oh iya. Sudah dari dulu memang itu yang dijaga, suku, ras, agama dan antar golongan. Intinya bukan tidak boleh dibicarakan. Bisa, tapi harus ada tempatnya. Ruangnya, karena fungsinya untuk apa di situ? Betul. Kalau edukasi, oke. Edukasi ya. Kalau estetik oke, kalau hiburan oke. Hiburan, Makanya ya. di mana dulu anunya nih. Makanya waktu itu saya lihat ada di Kompas TV bicara tentang legalisasi ganja atau waktu itu Dira bicara tentang itu. Ya karena edukasi dia ciptakan di situ. Poinnya edukasi. Orang bilang ya harusnya ini ganja harus dibicarakan secara umum agar orang tahu bahwa fungsinya apa, kenapa dilarang ini ganja, karena edukasi. Bisa diciptakan itu. Nah, tergantung ruangnya apa, ruang bicaranya apa. Si Tara Basro memang mau mengedukasi. Iya. Tapi kan motivasinya. Iya betul, Awalnya. Iya makanya dia mau Karena mengedukasi bahwa asumsinya kita, saya juga pribadi, ini udah artis gitu. Kalau orang hanya untuk mencari sensasi kan sering juga menggunakan itu, tapi tidak lah kalau dari itu hanya untuk sensasi. karena kepala sekelas Tara Basro ya, kalau orang-orang yang mungkin belum ini perempuan mungkin malah jahanam. iya. Motivasinya mungkin Iya. untuk popularitas, tapi itu tadi dia paling bukan itu yang jadi pijakannya. Dia memang mau ke edukasi. Edukasi. Kan? Nah, tapi cuman dibarengi dengan foto yang begitu Iya. yang kayaknya dianggap tabu untuk di Indonesia di dunia hiburan tuh. kalau nggak salah pernah dulu Subiel juga ya pernah ada foto-foto. Ya pernah ada. Nah, kan? Aku foto itu. Kenapa banyak sekali referensi tadi? Kenapa banyak sekali referensi tadi? Tapi tidak ini juga sih, pernah ada. Iya. Ya mungkin sudah ada. Jadi intinya adalah penempatan. Iya intinya penempatan itu. Tapi ini bukan terlepas daripada Tara Basro itu, kita sebagai pengkarya ini. Lucunya biasa kita kecenderungannya ini hanya tahu berkarya saja, toh berkarya segala macam begini dan disajikan di hiburan. Makanya banyak biasa pekerja seni kampus menampilkan karya kontemporer di dunia hiburan. Misalnya di Makassar sendiri ditampilkan teater kontemporer apa di Rotterdam. Yang notabene-nya bukan semua seniman yang ada di situ, bukan semua pekerja seni yang di situ. Masyarakat. Tidak semua ada yang tahu mengenai seni. Ya, apa beda itu kalau orang umum melihat itu. Tapi ini bisa dilakukan kalau di gedung kesenian. Kayak begitu lah kurang lebih. Ya, menciptakan karya yang agak susah dipahami. Ini harusnya kalau penempatannya tepat di gedung kesenian ataukah kajian-kajian pekerja seni kampus memberitahu bahwa teater tubuh itu seperti ini. Kenapa harus ada poin-poin dalam teater tubuh? Ini malah ditampilkan di tempat umum. Tempat umum. Sebagai sarana hiburan. Kayak menurutku pribadi kayaknya agak keliru. Karena orang datang ke situ bukan mau berpikir, orang datang ke situ mau terhibur. Tapi ujung-ujungnya juga nanti masyarakat kita belum cerdas. Nah, Kita selalu belum menyalahkan itu. memahami simbolik dari tubuh. Betul. Kalau kata dosenku, butuh waktu yang panjang untuk memberitahu ke audiens bahwa ternyata kita begitu. Karakter kita begitu. Misalnya, butuh waktu yang lama Tony Brewer ditahu bahwa dia seorang teater tubuh. Butuh waktu butuh dari Jepang itu kan. Dia harus lama. Karena biar memberitahu orang bahwa seperti itu teaternya Tony Brewer. Kalau di dunia tahu, dia harus membutuhkan perjuangan yang panjang memberitahu ke orang bahwa tari itu tidak identik dengan perempuan saja. Akhirnya sampai sekarang, jadi butuh waktu yang panjang. Nah, bicara tentang kontemporer, ya butuh juga waktu yang panjang untuk memberitahu ke orang. Jangan langsung menyalahkan penonton kalau dia tidak paham. Kalau di dalam teorinya pernah dibahas di stand up comedy. Komik yang bodoh adalah komik yang kalau tidak lucu menyalahkan penonton. Jadi kalau stand up dan tidak lucu, padahal ini sudah pada tidak lucu menyalahkan penonton. Nah ini juga bodoh. Karena kenapa? Tidak sepemikiran. Knowledge-nya tidak sama atau ceritanya tidak sepemikiran. Komik yang baik, penonton itu bisa tertawa kalau yang dibahas ini materinya kita ini, ya dia juga tahu lekat dengan dirinya. Ya, dekat dengan dirinya. Berarti disitulah dituntut kecerdasan seniman. Kecerdasan, ya. Kebutuhan penonton ini apa? Iya. Yang lucu lah, lucu. Studi kasusnya yang lucu ini di gedung kesenian misalnya contohnya. Iya. Dimanapun itu, gedung kesenian dimanapun itu, Iya. selalu menyalahkan penonton kalau penonton tidak ada yang datang dan nonton pertunjukan. Iya. Selalu menyalahkan. Kurang apresiasi. Masyarakat kita sudah tidak ada kepedulian terhadap budaya dan lain-lain sebagainya. Yang dia lupa, seberapa penting ini penonton untuk nonton ini pertunjukan. Apa yang coba kau sajikan? Iya betul, gagasan seperti Gagasan apa seperti apa? yang mau disajikan. Nah ini terkadang lupa atau para seniman-seniman itu lupa. Nah, andai kan mereka memegang teguh 3 teori ini, di mana karya itu disajikan, mungkin jauh lebih baik karena penonton melihat itu.
saya bakal nonton di hiburan ya kalau memang pertunjukan tentang hiburan kan. Tidak mungkin saya datang ke hiburan mencari sesuatu yang estetis. Yang butuh dipikir lagi gitu untuk mencerna itu. Kalau saya mau itu, ya saya datang ke taman budaya, atau datang ke gedung kesenian, atau datang ke rumah-rumah kreatif Benar. yang isinya hanya 50 orang yang mencoba untuk mengkaji. Iya. Kira-kira apa maksudnya ini? Iya, apa maksudnya? Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Ya begitu lah kurang lebih. Nah itu bisa nilai estetisnya. Kalau mau saya tuh makanya sering sekali kayak biasa kalau ada di Makassar atau ada di Palopo atau ada di Jogja sekarang, selalu Kak mencari nilai edukasi yang ngobrol dengan orang-orang. Ngobrol berbicara bagaimana perkembangan seni sekarang. Misalnya di Jogja saya ngobrol dengan beberapa kurator seni kemarin di Jogja. Ya bercerita tentang itu, bagaimana sejauh ini Jogja bicara tentang festival teater. Ya. Ternyata Jogja tidak punya festival teater yang masif dijalankan dari kampus seperti kita punya FTMI, dia tidak punya itu. Tapi di sisi lain kita punya FTMI, tapi selalu kecenderungannya tidak puas siapa yang juara. FTMI banget itu, tidak puas tentang siapa juara karena beda tafsir toh. Yang mana kayak ini, yang dinilai ini realis kah, konvensional kah, surrealis kah, kontemporer kah? Karena tidak ada kesepakatan bahwa naskahnya itu dia bentuknya konvensional. Nah, ketika masuk di konvensional kan ada pakem-pakemnya, tinggal kita masuk ke rangka berpikir pisau bedahnya melihat karya. Ini kan dibebaskan. Jadi ada yang realis, ada yang makanya muncul semua pertentangan siapa yang juara ini. Siapa yang Kenapa juara? harus begini? Makanya itu FTV. Nah itu saya mau berbeda. Nilai edukasinya biasa saya dapatkan di ranah-ranah akademisi biasanya. Benar. Tapi tidak luput juga bahwa nilai praktisi juga tidak punya. Makanya kayak seniman-seniman biasa setelah pertunjukan ya selalu saya mintai pertanggungjawaban apa maksud dan tujuannya apa. Karena disinilah edukasinya loh. Benar. Nah begitu. Itu sih Kak menurutku dari Tara Basro ke seniman kini. Jadi dari kasus Tara Basro yang mengupload foto itu kita itu jadi pemicu kita untuk mendiskusikan Membedah ini Membedah. dari apa yang salah ini, apakah Ah. Kominfo yang salah karena membatasi seninya Ya. ataukah Tara Basro yang agak keliru karena mengupload di sesuatu yang berbeda. ada juga yang membela dengan alasan itu karya seni. Karya seni. Kemudian Kominfo atas nama pemerintah kemudian memblokir itu atau Iya betul. Gitu. Atas aturan-aturan aturan dan lain-lain. Nah, hingga akhirnya pro kontra itu tidak akan bisa ketemu Tidak bisa, betul. karena sudut pandang yang yang coba iya kita- betul. Sudah berbeda bro. Oh, berarti itu solusi untuk bangsa dan negara kita yang dibahas gitu. Pokoknya ada 3 saja itu melihat karya Tiga. itu. Satu, Estetis, kita ulangi lagi, estetis, yang kedua edukasi, edukasi, yang ketiga hiburan. dan bagi pengkarya, orang yang berkarya seniman dan yang lain sebagainya harus paham itu sebelum melempar Betul. karyanya. Betul. Setidaknya tanggung jawabnya ini sudah ada di dalam diri kita ketika dimintai itu. Tanggung jawab Nah, betul. luar biasa. Oke, Mohon itu maaf asal kesopanan saya. calon kadis pariwisata. Boy. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Nah, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya ya, brother.